Seorang mekanik tua dengan pengalaman lebih dari 50 tahun pernah mengatakan sesuatu yang tak pernah saya lupakan. Kebanyakan mobil tidak mati karena usia tua, melainkan dibunuh oleh pemiliknya tanpa menyadarinya. Dan ia sama sekali tidak melebih-lebihkan. Kebanyakan kendaraan bahkan tidak mencapai 100.000 kilometer karena pemiliknya berulang kali mengulangi kebiasaan yang tampaknya sama sekali tidak berbahaya, tetapi sebenarnya merupakan hukuman mati. Mobil saya, di sisi lain, telah melampaui 800.000 mil, bukan karena tidak bisa dihancurkan atau memiliki semacam keajaiban khusus, tetapi karena saya mengubah 20 hal yang sangat spesifik dalam cara saya merawatnya. Hari ini saya akan menceritakan tentang kebiasaan-kebiasaan itu secara mendetail, dan saya peringatkan Anda bahwa kebiasaan-kebiasaan terakhir dalam daftar ini akan membuat Anda terdiam karena detail-detail itu hampir tidak ada yang melakukannya. Tetapi mereka membuat perbedaan mutlak antara mobil yang dikutuk mati muda dan mobil yang tampaknya abadi. Nomor 20. Mengganti oli jauh lebih cepat dari yang direkomendasikan buku manual. Jika Anda pernah mengikuti buku manual pabrikan untuk penggantian oli, Anda sudah memulai dengan langkah yang salah. Dealer dan merek tidak memikirkan mobil Anda bertahan sejauh 800.000 mil atau mendekatinya. Mereka hanya ingin mobil Anda bertahan 100.000 kilometer pertama, yang merupakan batas garansi, dan kemudian, jika rusak, itu lebih baik bagi mereka karena Anda harus mengeluarkan uang lagi. Itulah sebabnya interval yang mereka rekomendasikan sangat panjang, 10.000, 12.000, atau bahkan 15.000 kilometer antar penggantian oli. Yang tidak diberitahukan siapapun kepada Anda adalah bahwa dalam kehidupan nyata, oli mengalami degradasi jauh lebih cepat daripada angka-angka tersebut. Perjalanan singkat, kemacetan kota, start dingin, semua itu menyebabkan oli kehilangan sifat pelindungnya jauh lebih cepat daripada yang diakui buku manual manapun. Saya telah membuka mesin yang mengikuti interval yang disarankan hingga tuntas, dan apa yang saya temukan di dalamnya tampak seperti lasanya gosong. Lapisan demi lapisan lumpur hitam menempel di setiap sudut dan celah. Piston tergores, seolah-olah seseorang sengaja mengampelasnya, dan saluran oli benar-benar tersumbat. Aturan yang menyelamatkan saya sederhana dan lugas. Setiap 3.000 mil jika menggunakan oli mineral, atau setiap 5.000 hingga 7.000 mil jika menggunakan oli sintetis berkualitas baik. Apakah lebih mahal melakukannya dengan cara ini? Ya, tentu saja. Tetapi ini adalah jenis investasi cerdas yang mencegah bencana monumental di kemudian hari. Anda menghabiskan 40 euro sekarang untuk ganti oli dan menghemat 4.000 untuk membangun ulang mesin secara menyeluruh dalam beberapa tahun. Begitulah jelas dan brutalnya kenyataan. Itu adalah pelajaran besar pertama yang saya pelajari beberapa dekade yang lalu. Jangan pernah percaya bahwa pabrikan menginginkan yang terbaik untuk mobil Anda. Mereka menginginkan yang terbaik untuk keuntungan mereka dan agar Anda membeli kendaraan lain sesegera mungkin. Nomor 19. Hindari memanaskan mesin saat idle. Selama bertahun-tahun saya percaya bahwa membiarkan mobil menyala selama 10 menit sebelum mengemudi adalah cara yang tepat untuk merawatnya, memperlakukannya dengan baik. Dan saya yakin Anda juga melakukannya, terutama di musim dingin ketika suhunya dingin. Namun kenyataannya, kebiasaan ini adalah salah satu hal terburuk yang dapat Anda lakukan tanpa sadar pada mesin Anda. Tahukah Anda apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda membiarkannya di sana, diam, menderu dingin tanpa bergerak? Bensin yang tidak terbakar mulai mengalir ke dinding bagian dalam silinder, membawa serta lapisan oli yang seharusnya melindunginya dari kontak logam ke logam. Ini benar-benar seperti mengamplas bagian mesin yang paling halus dan sensitif dengan amplas basah. Saya telah melihat mesin dengan jarak tempuh kurang dari 60.000 kilometer benar-benar rusak oleh kebiasaan yang tersebar luas ini. Oli yang diencerkan oleh bahan bakar, dinding silinder yang tergores dalam, dan kompresi hilang selamanya. Dan bagian terburuknya adalah banyak pengemudi berpikir mereka merawat mobil mereka, padahal kenyataannya mereka perlahan-lahan merusaknya. Faktanya, mesin akan memanas jauh lebih cepat dan merata jika Anda menyalakannya, menunggu 30 detik agar oli bersirkulasi, lalu berkendara dengan mulus selama 2 km pertama. Saat itulah mesin benar-benar mencapai suhu operasi ideal di semua komponennya. Saya mengubah kebiasaan itu bertahun-tahun yang lalu,
dan rasanya seperti mendapatkan asuransi jiwa untuk mesin saya. Hari ini, saya akan memberitahu Anda tanpa ragu. Jika Anda ingin mobil Anda bertahan lebih dari 200.000 km, berhentilah membuang-buang waktu dan bensin dengan mesin yang terus-menerus diam. Mengemudi dengan mulus dan progresif sejak awal adalah yang benar-benar melindungi dan menjaganya tetap sehat. Nomor 18. Jangan pernah mengisi tangki terlalu penuh setelah pompa berbunyi klik. Tentunya lebih dari sekali saat mengisi bahan bakar, Anda berpikir bahwa memompa beberapa kali lagi setelah bunyi klik pertama adalah cara cerdas untuk memaksimalkan uang Anda, seolah-olah Anda sedang memeras bahan bakar hingga tetes terakhir. Saya sendiri terjebak dalam perangkap itu di masa-masa awal saya sebagai pengemudi. Rasanya seperti manuver yang hampir heroik, trik kecil yang digunakan oleh pengemudi berpengalaman yang tahu cara mengakali pom bensin. Namun kenyataan mengajarkan saya pelajaran yang pahit dan, yang terpenting, sangat mahal. Tindakan yang tampaknya tidak berbahaya itu, pada kenyataannya, merupakan racun yang lambat dan senyap bagi seluruh sistem kendali emisi kendaraan. Tangki bahan bakar tidak dirancang untuk diisi penuh. Tangki bahan bakar benar-benar membutuhkan ruang kosong di bagian atas, yang oleh para teknisi disebut ruang ekspansi, agar uap bensin yang secara alami dihasilkan oleh perubahan panas dan tekanan dapat mengalir dengan baik ke sistem EVAP, sistem kendali emisi evaporatif. EVAP adalah seperangkat komponen yang sangat canggih, yang tujuan utamanya adalah menangkap uap-uap ini, menyimpannya sementara di dalam tabung karbon aktif, dan, ketika kondisi mesin memungkinkan, melepaskannya secara terkendali ke dalam intake untuk dibakar bersama campuran udara bahan bakar. Hal ini mencegah uap-uap tersebut menguap ke atmosfer dan, pada saat yang sama, memulihkan bahan bakar yang seharusnya hilang. Ketika Anda, dengan niat terbaik, terus memompa setelah bunyi klik otomatis, Anda memasukkan bahan bakar cair ke dalam sistem yang dirancang khusus untuk menangani uap. Hasilnya sangat merusak. Cairan tersebut menyerbu selang, membanjiri katup pembersih dan ventilasi, membanjiri sensor tekanan dan suhu, dan sepenuhnya memenuhi tabung karbon aktif, menjadikannya tidak berguna. Benar-benar seperti spons yang direndam bensin yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya. Saya telah melihat faktur aktual berkisar antara 300 hingga 900 euro hanya untuk mengganti tabung dan sensor yang rusak, belum termasuk biaya tenaga kerja, atau potensi kerusakan sekunder pada ECU atau konverter katalitik. Semua karena obsesi ingin menambahkan sedikit lagi, yang, dalam skenario terbaik, berarti setengah liter atau kurang. Sejak mempelajari pelajaran mahal itu, saya tidak pernah menyentuh tuas setelah bunyi klik pertama. Titik. Pompa dikalibrasi untuk berhenti tepat ketika tangki terisi penuh dengan aman dan optimal. Memaksanya melewati batas itu tidak membuat Anda lebih pintar, malah membuat Anda menjadi orang yang membayar mahal untuk sesuatu yang sangat sedikit. Nomor 17. Penggantian oli transmisi secara teratur. Ini adalah salah satu mitos besar yang merusak mobil sebelum waktunya tanpa disadari. Banyak pengemudi percaya bahwa oli transmisi praktis abadi karena Anda tidak melihatnya atau memeriksanya secara teratur seperti yang Anda lakukan dengan oli mesin. Dan tentu saja, karena warnanya tetap merah, atau merah muda dan tidak berbau busuk saat pertama kali melihatnya. Mereka berpikir, semuanya baik-baik saja di dalam kotak misterius itu. Kenyataan mekanisnya sangat berbeda. Transmisi penuh dengan kopling dan roda gigi internal yang terus-menerus bersentuhan, dan dengan penggunaan normal, mereka melepaskan partikel logam mikroskopis kecil. Partikel-partikel ini secara bertahap terakumulasi dalam cairan, mengubahnya menjadi semacam amplas cair yang mengikis setiap komponen internal yang bersentuhan dengannya. Namun, hal yang paling menipu dan berbahaya tentang proses ini adalah Anda tidak menyadarinya sampai terlambat untuk melakukan apapun. Saat transmisi mulai selip atau perpindahan gigi tidak lancar, tidak ada jalan kembali. Anda akan menghadapi biaya perbaikan antara 4 hingga 7.000 euro, tergantung modelnya. Aturan pribadi saya sederhana namun ketat. Setiap 60.000 mil, atau paling lama setiap 6 tahun, ganti oli transmisi secara menyeluruh, tanpa alasan.
Dan pada kendaraan hibrida, yang transmisinya bekerja secara berbeda, saya memperpanjangnya hingga 90.000 mil sebagai batas absolut. Selalu gunakan oli khusus yang direkomendasikan oleh produsen mobil, tanpa solusi darurat atau oli universal yang murah. Saya mempelajari hal ini dengan melihat transmisi yang tampak hampir baru setelah ratusan ribu mil, semata-mata karena mereka tidak pernah mengabaikan perawatan dasar namun krusial ini. Kebiasaan itu saja, tanpa berlebihan, telah menjadi perbedaan antara masih mengendarai mobil saya pada 800.000 mil dan melihatnya terbengkalai di tempat rongsokan lebih dari 1 dekade yang lalu. Nomor 16. Rem cerdas dan antisipasi. Poin ini terdengar seperti akal sehat ketika Anda mendengarnya, tetapi sungguh luar biasa dan membuat frustrasi betapa banyak pengemudi mengabaikannya hari demi hari. Mengerem mendadak secara terus-menerus tidak hanya membuat bantalan rem lebih cepat aus, tetapi juga membuat cakram melengkung karena panas ekstrem, membuat lelah dan menurunkan kualitas minyak rem, serta memanaskan seluruh sistem hingga suhu yang benar-benar tidak masuk akal dan tidak perlu. Setiap pengereman mendadak yang tidak perlu benar-benar seperti memasukkan rem ke dalam oven industri. Saya pernah melihat cakram rem melengkung dan bantalannya mengilap karena panas pada mobil dengan jarak tempuh kurang dari 20.000 km. Semua karena pemiliknya mengemudi seolah-olah setiap lampu merah adalah garis finish Formula 1. Kebiasaan yang saya terapkan sangat sederhana tetapi efektif. Mengangkat kaki dari pedal gas jauh sebelum saya melihat saya harus mengerem dan membiarkan mobil meluncur begitu saja, memanfaatkan momentumnya. Teknik ini, yang disebut coasting, berarti rem hanya aktif saat benar-benar diperlukan, dan pada saat yang sama, secara signifikan, mengurangi konsumsi bahan bakar, karena mesin tidak menyuntikkan bahan bakar saat Anda mengurangi kecepatan. Ketika saya belajar menggunakan pengereman mesin pada turunan gunung yang panjang, cakram dan kampas rem saya benar-benar bertahan 2 atau bahkan 3 kali lebih lama dari biasanya. Dan jika mereka perlu diganti karena semuanya pada akhirnya aus, saya tidak akan memilih suku cadang murah dari merek yang tidak dikenal. Saya telah melihat kampas generik berkualitas rendah yang bertahan persis setengah dari yang bagus, dan selain itu, memekik seperti kawanan burung camar yang gila setiap kali Anda mengerem. Pada akhirnya, seperti biasa, yang murah akhirnya menjadi sangat mahal. Nomor 15. Ganti dan periksa cairan pendingin tepat waktu. Kebanyakan orang keliru percaya bahwa cairan pendingin mesin hanya perlu diperiksa ketika mobil mulai kepanasan, atau ketika mereka melihat uap mengepul tajam dari kap mesin di tengah jalan. Hal ini sangat jauh dari kebenaran dalam hal perawatan pencegahan. Cairan pendingin adalah salah satu cairan senyap yang memberikan manfaat jauh lebih besar bagi mesin Anda daripada yang disadari kebanyakan orang. Dan ketika Anda mengabaikan atau mengabaikannya, konsekuensinya seringkali sangat brutal dan tidak dapat diubah. Mesin modern hampir seluruhnya terbuat dari aluminium, bukan besi core seperti di masa lalu. Material yang jauh lebih ringan yang membantu menghemat bahan bakar tetapi tidak mentolerir sedikitpun kelalaian dalam hal panas. Pada suhu 230 derajat Celcius, kepala silinder aluminium berubah bentuk seperti mentega panas. Dan menurut Anda apa yang terjadi segera setelah itu? Gasket kepala silinder yang bocor, mesin yang terlalu panas hingga bisa macet, dan tagihan perbaikan yang dapat dengan mudah melebihi 3.500 euro tanpa berpikir 2 kali. Cairan pendingin sama sekali tidak abadi, seperti yang dipikirkan sebagian orang. Selama bertahun-tahun, cairan pendingin secara bertahap mengalami degradasi, kehilangan aditif anti korosi yang krusial, dan gagal melindungi sistem pendingin secara memadai. Lebih lanjut, mencampur berbagai jenis cairan pendingin yang berwarna hijau, merah, atau kuning, benar-benar seperti bermain roulette Rusia dengan mobil Anda. Saya pernah melihat radiator berubah menjadi gumpalan seperti jeli yang menjijikan, karena seseorang memutuskan untuk mencampur apapun yang mereka miliki di garasi tanpa berpikir 2 kali. Kebiasaan pribadi saya selalu sama persis. Paling lama setiap 3 hingga 5 tahun, mengganti sistem secara menyeluruh dengan cairan pendingin yang persis, seperti yang direkomendasikan oleh produsen dalam buku manual. Tidak perlu berimprovisasi atau menggunakan apapun yang dijual. Dan saya dapat meyakinkan Anda satu hal dengan pasti. Praktik perawatan kecil ini tidak hanya menjaga mesin saya tetap dingin, bahkan di tengah musim panas dengan suhu
mencapai 40 derajat Celcius, tetapi juga mencegah karat menggerogoti komponen internal radiator, selang, dan pompa air. Mobil yang kepanasan parah sekali saja dapat mengakibatkan masalah yang terus berulang seumur hidup, dan itu harga yang tidak pernah rela saya bayar karena kelalaian semata. Nomor 14. Jangan abaikan suara-suara aneh. Jika ada satu hal yang membuat saya gila dan sangat frustrasi, itu adalah melihat begitu banyak orang menyalakan radio untuk menenggelamkan diri dan melupakan suara-suara aneh yang dihasilkan mobil mereka. Itu resep pasti untuk akhirnya memanggil truk derek di saat terburuk. Setiap suara yang tidak biasa adalah pesan langsung dari mobil Anda. Sebuah peringatan jelas yang, jika Anda belajar mendengarkan dan menafsirkannya dengan benar, benar-benar dapat menghemat ribuan euro untuk perbaikan besar. Suara bernada tinggi saat menghidupkan mesin bisa jadi merupakan sabuk aksesori yang akan putus kapan saja. Bunyi logam saat memutar setir bisa jadi merupakan poros penggerak atau sambungan CV yang akan rusak total. Suara bernada tinggi yang terus-menerus dan semakin keras seiring kecepatan dapat dengan jelas menunjukkan bahwa bantalan roda perlahan-lahan rusak. Mengabaikan sepenuhnya petunjuk-petunjuk yang jelas ini seperti menutup telinga rapat-rapat saat mobil Anda berteriak minta tolong. Saya pernah punya klien yang mengabaikan suara detak berirama sederhana yang keluar dari mesinnya setiap kali ia berakselerasi selama berminggu-minggu. Dia benar-benar berpikir itu hanya masalah kecil yang bisa diperbaiki sendiri atau tidak perlu diperiksa. Ternyata level olinya sangat rendah sehingga pengangkat hidroliknya benar-benar kering, tanpa pelumasan. Hasil akhirnya sangat menghancurkan, mesin dibongkar total di bengkel, komponen internal terbakar dan aus, dan tagihan perbaikan lebih dari 2.000 euro yang sebenarnya bisa dihindari dengan pemeriksaan sederhana dan tepat waktu. Saya belajar sejak kecil bahwa setiap suara baru atau tidak biasa harus segera diselidiki. Ini bukan tentang panik karena setiap hal kecil, tetapi tentang memberikan perhatian yang sungguh-sungguh pada kendaraan Anda. Apakah hanya terdengar saat dinyalakan dari dingin? Hanya saat mesin panas? Saat memutar setir ke sisi tertentu? Informasi sederhana itu dapat membuat perbedaan mutlak antara mengganti timing belt yang harganya hanya 40 euro atau harus mengganti seluruh mesin. Itulah sebabnya, ketika mobil saya mencapai 400.000 km, suaranya masih sangat solid dan halus, tanpa suara aneh sama sekali. Dan saya jamin, pada usia lanjut kendaraan apapun, masalah mekanis apapun yang tidak ditangani tepat waktu praktis merupakan hukuman mati yang pasti. Nomor 13. Jangan salah urus kopling. Jika Anda memiliki mobil bertransmisi manual, kebiasaan ini hampir secara harfiah merupakan masalah hidup atau mati bagi kendaraan Anda. Menempatkan kaki di pedal kopling saat mengemudi mungkin tampak sangat nyaman dan alami, tetapi kebiasaan ini merusak transmisi jauh sebelum Anda menyadarinya. Kopling dirancang khusus untuk bekerja hanya pada saat-saat singkat saat Anda mengganti gigi, tidak lebih. Setiap kali Anda menempatkan kaki di pedal, bahkan dengan tekanan minimal yang hampir tidak Anda sadari, Anda secara aktif mengikis cakram kopling, dan keausan itu sepenuhnya kumulatif dan tidak dapat dipulihkan. Saya pribadi tahu beberapa mobil yang membutuhkan kopling baru setelah hampir 40.000 km, karena pemiliknya tidak tahu atau tidak ingin melepas kaki dari pedal ketika mereka tidak perlu melakukannya. Tagihan untuk mengganti kopling lengkap biasanya berkisar antara 1.200 dan 1.500 euro, tergantung pada modelnya. Dan yang paling membuat frustrasi adalah seringkali itu bukan kesalahan mobil atau karena bagian yang rusak, tetapi semata-mata kebiasaan buruk pengemudi. Saya selalu melakukan hal yang persis sama sejak hari pertama. Kaki sepenuhnya lepas dari pedal saat saya tidak sedang aktif memindahkan gigi. Di lampu merah, selalu dalam posisi netral dengan rem tangan menyala. Di tanjakan curam, rem tangan terpasang dengan kuat. Jangan pernah menekan kopling setengah untuk menahan mobil. Kebiasaan sederhana ini memungkinkan saya untuk dengan mudah mencapai lebih dari 300.000 km dengan kopling pabrik asli yang sama persis. Sementara saya melihat pengemudi lain mengganti kopling mereka 2 atau bahkan 3 kali di rute yang sama. Tampaknya seperti detail yang sama sekali tidak penting ketika Anda menjelaskannya seperti itu, tetapi itu adalah kebiasaan mengemudi yang benar-benar dapat menghemat ribuan euro selama masa pakai kendaraan. Nomor 12.
Selalu sediakan setidaknya seperempat tangki bahan bakar. Berapa kali Anda melihat seseorang dengan tenang mengemudi dengan pengukur bahan bakar praktis dalam posisi cadangan? Mungkin berpikir itu semacam trik hemat bahan bakar yang cerdik, atau hanya karena malas pergi ke pom bensin. Kebiasaan umum ini adalah cara tercepat dan paling langsung untuk merusak pompa bahan bakar mobil Anda sebelum waktunya. Pompa terletak di dalam tangki bensin dan terus-menerus didinginkan oleh bahan bakar cair di sekitarnya. Ketika level bahan bakar terlalu rendah untuk waktu yang lama, pompa mulai menyedot udara panas, alih-alih cairan dingin, dan juga menyedot semua endapan dan kotoran yang telah menumpuk di dasar tangki selama bertahun-tahun. Hal ini tidak hanya membuat pompa terlalu panas hingga benar-benar terbakar, tetapi juga memaksa semua kotoran itu langsung masuk ke injektor bahan bakar mesin. Saya pribadi pernah mengganti pompa bahan bakar dengan jarak tempuh hampir 80.000 km hanya karena pemiliknya terus-menerus mengemudi dalam posisi cadangan. Dan itu sama sekali bukan perbaikan yang murah atau mudah. Biayanya bisa mencapai €600 hanya untuk suku cadang dan ongkosnya. Ditambah lagi repotnya terdampar di tengah jalan di saat-saat terburuk. Saya selalu menerapkan aturan pribadi yang sangat ketat. Jangan pernah membiarkan tangki bensin turun di bawah seperempat dari total kapasitasnya. Sesederhana itu. Dengan begitu, pompa selalu bekerja dengan baik dan dingin, filter bahan bakar tetap bersih lebih lama, dan mobil tidak pernah kehabisan bensin di saat kritis atau berbahaya. Mungkin terdengar agak berlebihan bagi sebagian orang, tetapi kebiasaan sederhana dan mudah diterapkan, ini menyelamatkan saya dari banyak perbaikan yang tidak perlu dan mahal. Nomor 11. Ganti busi lebih awal dan gunakan kualitas OEM. Banyak pengemudi sangat yakin bahwa busi bisa dibilang awet selamanya, terutama karena produsen modern menjual dan mempromosikan busi terkenal yang awet dan konon awet hingga 100.000 km. Namun, angka iklan tersebut merupakan taktik pemasaran yang agak menyesatkan. Ya, secara teknis busi dapat mencapai jarak tersebut dalam kondisi laboratorium yang benar-benar sempurna, tetapi di dunia nyata, yang penuh dengan mesin dingin, lalu lintas perkotaan yang padat, dan bahan bakar dengan kualitas yang sangat meragukan, busi akan rusak dan aus jauh sebelum angka ajaib tersebut. Selama bertahun-tahun, saya belajar untuk memeriksanya dengan cermat sekitar 60.000 km dan menggantinya secara preventif tanpa menunggu busi mulai rusak dan menimbulkan masalah. Busi yang aus dan memburuk menyebabkan misfire yang terasa seperti tersentak, meningkatkan konsumsi bahan bakar secara signifikan, merusak konverter katalitik yang sangat mahal secara progresif, dan dalam kasus ekstrem yang saya saksikan sendiri, bahkan dapat menusuk piston mesin. Semua kerusakan itu hanya demi menghemat beberapa euro dengan penggantian preventif yang tepat waktu. Yang terpenting, jangan pernah menggunakan tiruan murahan dari merek yang tidak dikenal. Selalu gunakan merek ternama dengan kualitas yang terbukti, seperti NJK, Denso, atau busi asli pabrik. Saya pernah melihat mesin mobil rusak total karena mereka memasang busi berkualitas sangat buruk di bengkel lokal yang murah. Penghematan awal hanya 20 euro, tetapi biaya perbaikan mesin akhir jauh lebih dari 2.000 euro. Kebiasaan konsisten mengganti busi tepat waktu dan dengan suku cadang berkualitas itu seperti terus-menerus memberi udara segar pada mesin. Setiap start dingin terasa bersih dan mulus. Setiap akselerasi merespons persis seperti seharusnya, tanpa sentakan atau salah tembak. Dan konsistensi yang cermat itu, tak diragukan lagi, merupakan faktor kunci mobil saya melaju lebih dari 800.000 mil dengan tetap berjalan sempurna. Jika Anda sudah menyadari bagaimana 10 detail pertama yang tampaknya kecil ini benar-benar mengubah umur mobil apapun, bersiaplah. Karena selanjutnya adalah kebiasaan yang benar-benar membedakan kendaraan biasa dari yang tampaknya abadi. 10 hal berikutnya bahkan lebih menentukan dan mengejutkan daripada yang Anda bayangkan, dan beberapa di antaranya akan membuat Anda mempertanyakan semua yang Anda kira Anda ketahui tentang perawatan otomotif. Nomor 10. Periksa dan ganti dudukan mesin tepat waktu. Kebanyakan orang keliru percaya bahwa dudukan mesin praktis tidak bisa dihancurkan, komponen yang tidak pernah membutuhkan perhatian atau perawatan. Dan itulah kesalahan fatal yang membunuh banyak mobil jauh sebelum usia alaminya. Dudukan mesin tidak hanya secara fisik menahan mesin di tempatnya di dalam ruang mesin,
tetapi juga terus-menerus menyerap getaran alami pengoperasian dan melindungi seluruh sasis dari semua guncangan internal yang dihasilkan oleh pembakaran. Ketika dudukan ini rusak atau aus sepenuhnya karena penggunaan dan usia, mesin benar-benar mulai menari-nari di dalam kompartemen mesin seolah-olah berada di tengah pesta heavy metal yang meriah. Pada awal kerusakan, rasanya seperti getaran sederhana dan tidak nyaman yang Anda rasakan di roda kemudi atau ketukan logam kecil saat menyalakan mesin dari dingin. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi di bawahnya jauh lebih serius dan berbahaya daripada yang terlihat di permukaan. Seluruh rakitan mekanis, termasuk transmisi, knalpot, radiator, dan selang, mulai mengalami guncangan konstan dan gerakan keras yang seharusnya tidak terjadi dalam kondisi normal. Saya pribadi pernah melihat sistem pembuangan patah total menjadi dua. Radiator retak dan cairan pendingin bocor di mana-mana, dan transmisi yang tidak sejajar dan perpindahan giginya buruk. Semua itu disebabkan oleh dudukan mesin yang tidak segera diperiksa atau diganti. Suatu kali, sebuah mobil dibawa ke bengkel saya, dan mesinnya praktis bersandar langsung pada rangka logam karena dudukan utamanya telah hancur total. Pemiliknya berkata dengan tenang, "Sejujurnya, saya pikir getarannya begitu hebat itu wajar. Lagi pula, ini mobil tua. Dan saya berpikir, Anda mungkin akan ditagih lebih dari 2.000 euro jika terus mengabaikan ini. Mengganti dudukan mesin tepat waktu hanya membutuhkan biaya beberapa ratus euro dalam skenario terburuk. Tetapi mengabaikannya sepenuhnya dapat dengan mudah melipat gandakan biaya tersebut 10 kali lipat atau bahkan lebih ketika semua komponen lain mulai rusak secara berurutan. Berikut kiat praktis yang bisa digunakan siapapun. Sesekali, lakukan apa yang saya sebut uji guncangan. Dengan pedal rem ditekan kuat agar mobil tetap diam, pindahkan ke gigi 1, atau jalankan jika transmisi otomatis, dan hentakan pedal gas dengan lembut, namun kuat. Jika mesin bergerak jauh lebih cepat dari seharusnya, bergoyang berlebihan ke satu sisi, dudukan mesin tersebut jelas tidak lagi berfungsi dengan baik. Biaya perbaikannya sangat murah jika diperiksa di bengkel manapun, dan bahkan lebih murah lagi jika diperbaiki tepat waktu sebelum menyebabkan kerusakan tambahan. Karena jika Anda menunggu terlalu lama dan membiarkan semuanya memburuk, mobil Anda akan benar-benar hancur. Nomor 9. Cuci dan lindungi kolong dan sasis. Banyak pengemudi gemar mencuci bodi mobil mereka hingga berkilau bak cermin, memolesnya dengan produk mahal, dan membiarkannya benar-benar bersih dan berkilau. Namun, ketika menyangkut kolong dan sasis, mereka cenderung berpikir bahwa karena biasanya tidak ada yang melihatnya, hal itu sama sekali tidak penting, dan mereka melupakannya begitu saja. Dan disitulah letak jebakan maut terbesar. Apa yang tidak terlihat langsung justru yang akhirnya merusak mobil secara permanen. Karat adalah pembunuh yang senyap dan kejam. Karat tidak memperingatkan Anda dengan suara, tidak memberikan tanda-tanda yang terlihat hingga terlambat. Dan ketika Anda akhirnya menyadarinya merayap di kolong mobil, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Mengemudi di jalanan yang diberi garam dan bahan kimia anti beku selama satu musim dingin saja dapat memicu proses korosi yang lambat, namun tak terhentikan yang benar-benar tak pernah berhenti begitu mulai menggerogoti logam. Saya pribadi pernah mengangkat mobil dengan lift hidrolik garasi yang tampak seperti permata murni dan terawat sempurna dari luar, tetapi di baliknya, kenyataannya mengerikan. Lengan suspensinya sangat berkarat dan lemah sehingga menyerupai stik roti basi yang akan patah jika terbentur lagi. Struktur sasisnya berlubang di beberapa titik kritis, dan dudukan suspensinya benar-benar tergantung pada untaian logam yang terkorosi. Sungguh ironis dan menyedihkan. Beberapa pemilik menghabiskan uang dalam jumlah yang tidak masuk akal untuk pengharum ruangan yang mahal dan mewah agar mobil mereka tetap wangi di dalam. Sementara di saat yang sama, di bawah, seluruh sasis perlahan tapi pasti membusuk seperti ikan busuk yang terlupakan selama berminggu-minggu di belakang kulkas. Rutinitas pribadi saya sangat jelas dan ketat sejak awal. Setidaknya sebulan sekali selama musim dingin, cuci kolong mobil secara menyeluruh dengan tekanan tinggi untuk menghilangkan semua garam dan kotoran yang menumpuk. Dan jika Anda tinggal di daerah dengan kelembapan tinggi yang konstan atau sering hujan, setiap 2 minggu sekali tanpa henti. Selain itu,
Saya juga mengaplikasikan produk perlindungan anti korosi khusus ke seluruh kolong mobil setidaknya setahun sekali. Investasi finansial yang sangat minim ini benar-benar memperpanjang umur struktural mobil hingga puluhan tahun. Mobil saya yang sudah menempuh jarak 800.000 mil tetap sangat kokoh dan kuat di bagian bawah tanpa tanda-tanda korosi yang serius. Sementara itu, saya sudah melihat terlalu banyak mobil dengan jarak tempuh kurang dari 100.000 kilometer yang akhirnya berakhir di tempat rongsokan, bukan karena kerusakan mekanis mesin atau transmisi, melainkan semata-mata karena sasis dan strukturnya sudah tidak dapat diperbaiki lagi akibat kelalaian dan karat yang tak terelakkan. Nomor 8. Jangan terima perbaikan mendesak tanpa memeriksanya. Kebiasaan ini bukan tentang mobil itu sendiri, melainkan tentang bagaimana Anda mendekati mekanik dan dealer. Salah satu alasan utama mengapa begitu banyak mobil mogok sebelum waktunya adalah karena pemiliknya menghabiskan banyak uang untuk perbaikan yang sama sekali tidak perlu dan dibuat-buat, sementara pada saat yang sama, mengabaikan perbaikan penting yang sebenarnya sangat mereka butuhkan. Pernahkah ini terjadi pada Anda? Anda dengan tenang pergi ke bengkel untuk mengganti oli rutin dan pulang dengan daftar panjang dugaan keadaan darurat, termasuk pembersihan menyeluruh sistem injeksi bahan bakar, mengganti cairan misterius yang bahkan tidak Anda ketahui keberadaannya, dan langsung mengganti suku cadang yang belum pernah Anda dengar. Kenyataannya adalah banyak dealer resmi secara khusus melatih penasihat servis mereka untuk menjual perbaikan kepada Anda menggunakan teknik yang persis sama dengan yang digunakan oleh penjual asuransi, rasa takut, urgensi yang dibuat-buat, dan tekanan psikologis yang konstan. Saya ingat betul seorang pelanggan yang datang ke bengkel saya dengan sangat khawatir dan gugup karena dealer tersebut telah memberitahunya dengan sangat serius bahwa mobilnya sangat membutuhkan pembersihan transmisi menyeluruh yang biayanya tepat 400 euro. Mobil itu baru menempuh jarak 20.000 km sejak keluar dari pabrik dalam keadaan baru. Dengan sabar saya menjelaskan bahwa rekomendasi agresif seperti itu persis seperti memberitahu anak kecil yang sehat bahwa mereka sangat membutuhkan transplantasi jantung total setelah berlari selama 5 menit saat istirahat sekolah. Itu benar-benar absurd dan tidak perlu. Kebiasaan cerdas yang saya terapkan bertahun-tahun lalu sangat sederhana namun efektif. Jangan pernah menerima estimasi biaya perbaikan tanpa mendapatkan setidaknya pendapat kedua yang sepenuhnya independen dari bengkel lain. Jika seorang mekanik menyatakan dengan sangat yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan mobil saya selalu meminta bukti konkret, foto masalah yang jelas, atau demonstrasi praktis atas kerusakan tersebut. Dan jika mereka bersikeras terlalu agresif tanpa menunjukkan bukti nyata, saya langsung pergi ke bengkel independen terpercaya lainnya. Ketidakpercayaan yang sederhana dan sehat serta skeptisisme praktis itu benar-benar telah menyelamatkan saya dari menghabiskan ribuan euro untuk perbaikan yang sama sekali tidak berguna dan dibuat-buat selama beberapa dekade ini. Ketika seorang konsultan servis memberitahu saya dengan wajah yang sangat serius bahwa mobil saya bisa rusak parah kapan saja jika saya tidak segera mengganti komponen ini, saya biasanya menjawab dengan tenang. Sama seperti pernikahan Anda yang bisa gagal kapan saja, tetapi saya tidak akan membayar Anda untuk memperbaikinya. Respons itu selalu tepat. Ekspresi terkejut dan bingung di wajah mereka sungguh berharga dan sepadan untuk melihat reaksi mereka. Nomor 6. Selalu gunakan rem parkir saat parkir. Ini tak diragukan lagi kebiasaan yang paling diremehkan dan diremehkan dalam daftar ini, dan juga, kebetulan, kebiasaan yang telah menghasilkan tagihan paling besar bagi bengkel transmisi di seluruh dunia. Kebanyakan pengemudi mobil Matic keliru percaya bahwa menempatkan tuas di posisi P sudah lebih dari cukup untuk menjaga mobil tetap aman. Namun, yang sama sekali tidak mereka ketahui atau bayangkan adalah bahwa huruf ajaib P itu tidak secara ajaib mengunci roda mobil dengan sistem hidrolik canggih. Ia hanya mengaktifkan Powell logam kecil di dalam transmisi yang secara teknis disebut Powell parkir. Dan ketika Anda sembarangan parkir di tanjakan curam tanpa menggunakan rem parkir sama sekali, seluruh beban mobil, 1 ton atau lebih, secara brutal tertumpu pada potongan logam kecil malang yang tidak dirancang untuk menahannya. Saya pribadi pernah melihat transmisi Matic hancur total,
dan tidak dapat digunakan hanya karena kelalaian kecil. Perbaikan yang dengan mudah mencapai 2.800 euro atau bahkan lebih hanya karena seseorang percaya bahwa rem tangan sepenuhnya opsional atau tidak diperlukan. Dan hal yang paling ironis dan membuat frustrasi dari seluruh situasi ini adalah kebiasaan yang benar-benar menghindari bencana ini sama sekali tidak memerlukan biaya. Benar-benar gratis. Cukup tarik tuas mekanis dengan kuat atau tekan tombol elektronik sederhana. Saya pribadi melakukannya setiap saat, tanpa terkecuali, di tanjakan curam, di turunan curam, dan bahkan di tanah yang benar-benar datar dan rata. Pertama, saya menarik rem tangan dengan kuat hingga terasa ada hambatan, baru kemudian saya memindahkan tuas ke posisi P, parkir. Urutan yang tepat itulah yang menyelamatkan transmisi mahal dari kerusakan dini. Kebiasaan ini sesederhana dan seefektif itu. Ketika seseorang dengan santai mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak pernah menggunakan rem tangan karena mereka sepenuhnya percaya pada transmisi otomatis, saya selalu menjawab dengan hal yang persis sama. Anda juga bisa menggunakan penjepit kertas yang bengkok untuk menahan pintu garasi yang berat, tetapi sejujurnya, saya tidak pernah terpikir untuk melakukannya. Hasil mekanisnya persis sama dalam kedua kasus. Bencana dahsyat yang menunggu dengan sabar untuk terjadi pada saat yang paling tidak terduga. Nomor 5. Periksa tekanan ban setiap minggu. Ini adalah salah satu kebiasaan yang secara teori semua orang tahu, tetapi hampir tidak ada yang menerapkannya secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Memeriksa tekanan ban setiap minggu memiliki dampak yang sangat besar dan langsung terhadap konsumsi bahan bakar, keausan ban yang tidak merata, dan keselamatan keseluruhan kendaraan. Ban kehilangan tekanan secara alami seiring waktu, sekitar setengah kilogram tekanan setiap bulan, bahkan tanpa tusukan atau kebocoran yang terlihat. Ketika ban kekurangan angin dalam waktu lama, ban menghasilkan hambatan gulir yang jauh lebih besar di aspal, menghasilkan panas yang berlebihan dan tidak perlu pada struktur internalnya dan mengalami keausan yang tidak merata dan tidak dapat diterima pada dinding samping. Konsekuensi praktisnya sungguh serius. Peningkatan konsumsi bahan bakar yang terukur yang dapat dengan mudah mencapai 15% lebih banyak dan risiko nyata dan berbahaya berupa ban meletus hebat di jalan raya ketika ban terlalu panas pada kecepatan tinggi. Di sisi lain, tekanan ban yang berlebihan menyebabkan keausan dini yang terkonsentrasi di bagian tengah tapak dan hilangnya cengkeraman serta kontak yang signifikan dengan jalan. Rutinitas yang saya terapkan sangat sederhana dan cepat. Periksa tekanan keempat ban secara saksama setiap minggu tanpa gagal menggunakan pengukur tekanan ban digital yang accurate dan andal. Sangat penting untuk selalu melakukan ini saat ban dingin, yaitu sebelum mengemudi di pagi hari, karena tekanan secara alami meningkat seiring panas yang dihasilkan oleh gesekan saat mengemudi. Ban yang dipompa dengan benar sesuai tekanan yang direkomendasikan pabrikan akan bertahan 2 kali lebih lama daripada ban yang kurang angin, selain memberikan cengkeraman yang lebih baik saat menikung dan mengerem, serta mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan. Investasi 5 menit setiap minggu ini akan menghemat ratusan euro setiap tahun untuk ban baru dan bahan bakar yang terbuang sia-sia. Nomor 4. Ganti filter udara mesin Anda secara teratur. Di sini, kita memiliki satu lagi komponen yang sangat murah yang sering diabaikan orang dan akhirnya menyebabkan masalah yang jauh lebih mahal di kemudian hari. Mesin pembakaran internal membutuhkan campuran udara bersih dan bahan bakar yang benar-benar presisi dan tepat agar berfungsi optimal dan efisien. Filter udara mesin bertanggung jawab langsung untuk memastikan bahwa hanya udara yang benar-benar bersih dan bebas partikel yang masuk ke sistem intake. Ketika filter tersebut kotor dan tersumbat debu, dedaunan, serangga, dan segala macam kotoran yang terkumpul, mesin secara harfiah dipaksa untuk menghirup udara dengan susah payah, persis seperti orang yang menderita asma parah yang mencoba bernapas melalui syal tebal dan basah. Konsekuensinya langsung dan terukur, kehilangan tenaga yang nyata saat akselerasi, peningkatan konsumsi bahan bakar yang signifikan karena mesin mengkompensasinya dengan lebih banyak bahan bakar. Dan yang terburuk, sensor MF, mass airflow, semakin terkontaminasi oleh partikel yang berhasil masuk. Kemudahan memeriksa komponen ini hampir sangat sederhana. Anda hanya perlu membuka kotak udara di kompartemen mesin dan memeriksa kondisi filter secara visual dengan cahaya. Jika filter udara gelap, tersumbat,
atau Anda melihat kotoran menumpuk, saatnya menggantinya tanpa ragu. Frekuensi yang disarankan adalah setiap 20.000 km atau setahun sekali, manapun yang tercapai lebih dulu, meskipun jika Anda sering berkendara di jalan tanah atau di daerah yang sangat berdebu, frekuensinya harus lebih sering. Biaya filter udara berkualitas sangat mahal, antara 20 hingga 40 euro, tergantung modelnya. Bandingkan dengan biaya perbaikan atau penggantian sensor MAF yang terkontaminasi, yang harganya bisa mencapai lebih dari 300 euro hanya untuk komponennya saja. Mengganti filter udara secara rutin setiap tahun adalah salah satu kebiasaan kecil yang membuat mesin saya tetap bersih sempurna selama 800.000 mil. Nomor 3. Jangan menstarter mesin terlalu keras saat dingin. Kebiasaan ini berkaitan langsung dengan kesabaran dan pengendalian diri, terutama jika Anda mengendarai mobil bertenaga atau mobil sport. Saat mesin benar-benar dingin setelah dimatikan semalaman, oli di dalamnya kental dan kental seperti madu dingin, dan perlu waktu untuk memanas dan mengencerkannya hingga mencapai viskositas yang tepat agar dapat mengalir dengan baik ke semua bagian penting mesin. Menstarter mesin terlalu keras saat dingin, menginjak pedal gas terlalu dalam sebelum mencapai suhu operasi normal, menyebabkan keausan yang sangat parah dan permanen pada piston, ring piston, dan liner silinder. Mesin membutuhkan setidaknya 2 menit penuh putaran halus dengan kecepatan sedang untuk mulai mencapai suhu operasi yang tepat. Dan sebenarnya hanya membutuhkan sekitar 5 menit untuk sepenuhnya siap menghadapi tuntutan yang lebih besar. Saya telah melihat mesin sport berperforma tinggi dengan jarak tempuh kurang dari 100.000 km benar-benar rusak parah di bagian dalam akibat putaran mesin yang keras dan berulang saat mesin dingin hari demi hari. Pemilik mobil bertenaga menghadapi godaan yang terus-menerus dan berbahaya, suara knalpot yang merdu, respons gas yang cepat, sensasi tenaga yang langsung terasa di bawah kaki kanan mereka. Namun, kesabaran untuk menunggu mesin mencapai suhu operasi yang tepat sebelum menuntut performa maksimallah yang secara harfiah menjaga mesin tetap berjalan sempurna selama beberapa dekade, bukan hanya bertahun-tahun. Aturan pribadi saya selalu sangat ketat. Betapapun terburu-burunya saya, betapapun saya ingin merasakan tenaganya, 5 menit pertama berkendara selalu mulus, moderat, dan menghargai mesin yang dingin. Pengendalian diri yang sederhana namun konsisten itulah salah satu alasan utama mesin saya mencapai 800.000 mil tanpa perlu perbaikan internal yang besar. Nomor 1. Berkendaralah seolah-olah semua orang di jalan tidak dapat diprediksi. Akhirnya, seperti yang telah kami sebutkan, kita sampai pada kebiasaan terpenting untuk keawetan kendaraan apapun, dan menariknya, hal ini tidak ada hubungannya dengan penggantian komponen atau perawatan khusus. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar dan mendalam, cara Anda berkendara setiap hari. Terus-menerus mengemudi seolah-olah semua pengemudi lain di jalan benar-benar tidak dapat diprediksi dan tidak rasional, yang sejujurnya banyak yang memang demikian, benar-benar mengubah gaya mengemudi Anda. Mengemudi defensif dan antisipasi yang konstan berarti sepenuhnya menghindari akselerasi yang tidak perlu dan agresif, menghindari pengereman mendadak, dan selalu menjaga jarak aman yang memungkinkan Anda bereaksi dengan lancar terhadap situasi yang tidak terduga. Dampak langsung dari gaya mengemudi ini pada setiap sistem di dalam mobil sungguh monumental. Mesin terus beroperasi dalam rentang putaran optimal tanpa tekanan. Rem benar-benar bertahan 3 kali lebih lama karena Anda hampir tidak menggunakannya secara agresif. Suspensi tidak mengalami benturan keras yang tidak perlu, dan transmisi berpindah dengan mulus tanpa guncangan keras. Setiap komponen kendaraan mengalami pengurangan tekanan mekanis kumulatif yang dramatis. Seluruh filosofi di balik ini adalah memperlakukan mobil sebagaimana adanya. Investasi jangka panjang yang signifikan yang seharusnya bertahan selama beberapa dekade. Bukan mainan sekali pakai yang akan Anda ganti dalam 3 atau 4 tahun. Hubungan langsung antara gaya mengemudi pribadi Anda dan umur panjang kendaraan yang ekstrim benar-benar tak terbantahkan jika Anda melihat data aktualnya. Pengemudi agresif yang terus-menerus berakselerasi dan mengerem mendadak, naik turun mesin tanpa alasan, dan mengemudi seolah-olah sedang balapan tanpa henti, biasanya mengganti mobil setiap 5 atau 6 tahun karena komponen mahal selalu rusak. Sebaliknya, pengemudi yang halus, antisipatif,
dan berorientasi mekanis dapat dengan mudah membawa mobil yang sama hingga 800.000 mil, seperti yang saya lakukan, dan mungkin jauh lebih jauh. Ini bukan sihir atau keberuntungan. Ini fisika murni. Lebih sedikit tekanan mekanis berarti lebih sedikit keausan kumulatif. Dan lebih sedikit keausan berarti komponen yang bertahan lebih lama secara eksponensial. Setelah Anda mengetahui 20 kebiasaan yang secara radikal mengubah mobil saya dari kendaraan biasa yang ditakdirkan mati muda menjadi mesin yang nyaris abadi dan telah menempuh jarak 800.000 mil, saya ingin Anda merenungkan sesuatu yang penting dengan jujur. Masing-masing kebiasaan ini, jika dilihat secara terpisah dan terpisah, tampak seperti detail kecil yang nyaris tak berarti. Sesuatu yang mungkin Anda pikir tidak terlalu berpengaruh. Namun ketika Anda menggabungkan semuanya, ketika Anda menjadikannya rutinitas yang konsisten dan tak tergoyahkan dalam hubungan Anda dengan kendaraan, secara kolektif kebiasaan-kebiasaan ini menjadi perbedaan mutlak antara mobil yang mati sebelum waktunya sebelum 100.000 mil dan mobil yang dengan tenang melampaui 800.000 mil sambil tetap berjalan sempurna. Tak satu pun dari 20 kebiasaan ini membutuhkan pengetahuan teknis tingkat lanjut tentang teknik mesin atau investasi finansial yang besar dan tak terjangkau. Sebagian besar hanyalah soal konsistensi harian, perhatian yang tulus terhadap detail, dan rasa hormat yang mendalam terhadap mesin yang setia mengantar Anda setiap hari. Sekarang, katakan dengan jujur, mana dari 20 kebiasaan ini yang sudah Anda lakukan dengan benar dan mana yang paling mengejutkan Anda saat menemukannya? Mana yang akan Anda terapkan segera mulai besok? Jika Anda menerapkan bahkan setengah dari kebiasaan ini dalam rutinitas harian Anda dengan mobil Anda, saya benar-benar menjamin bahwa kendaraan Anda dan dompet Anda akan sangat berterima kasih selama bertahun-tahun yang akan datang.